Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul. Allah mudahkan untuk bisa melangkahkan kakinya untuk talabul ilmi, ya, untuk talabul ilmi di Majlis Ta'lim Wisata Quran yang bertepatan pada hari ini di pos RT 1 di pos RT 4 RW 11 di Perum apa berarti ya? Pondok Permai Lestari. Semoga betul-betul permai dan lestari jiwa raganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang Allah muliakan, karena waktunya singkat, sebagaimana tema pada pagi hari ini adalah tentang ipar membawa petaka. Ini kayak filmnya, film. Karena di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat Islam, dia tidak pernah memahami dan juga mengambil pelajaran dari setiap syariat yang Allah turunkan kepada hamba-Nya. Sehingga seolah-olah syariat itu memberatkan dan membuat kaku dalam menjalani kehidupan. Padahal syariat itu ketika Allah turunkan untuk hambanya minimal ada beberapa hikmah yang disebut dengan maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan-tujuan diadakannya syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama. Kenapa? Karena agama ini esensinya adalah intinya dan nasihat. Maka siapapun yang tidak mau dinasihati dan tidak mau menerima nasihat, berarti ada yang salah dalam cara beragamanya. Ya, ingin nasihati tapi nggak mau dinasihati. Seimbang, karena ad-dinun nasihah. Karena agama itu ada nasihat. Untuk apa? Agar keberlangsungan agama difahami oleh semua minimal umat muslim. Agar apa? Agar syariat itu bisa dirasakan nikmat dan mudahnya, amannya ketika syariat itu justru diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kebanyakan mah nggak dipakai, tahu tapi nggak dipakai. Di saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena melanggar syariat atau membiarkan syariat untuk tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, maka muncullah permasalahan-permasalahan yang di luar dugaan. Maka oleh karenanya pengajian itu salah satu bentuk bukti kita beragama. Apa? Butuh nasihat dan dinasehati. Maka oleh karenanya mulai hari ini yakini, pahami bahwa nasihat itu penting. Kenapa? Sebagai bagian dari cara kita menjaga agama. Hifdzuddin, menjaga agama. Orang yang beragama gak mau dinasihatin atau gak mau menasihati orang lain, berarti jangan salahkan jika di masa depan anak cucu kita rusak akhlaknya, rusak moralnya, gak ngerti tentang agama yang pada hari ini agama ibu-ibu dipegang, dipertahankan dan diperjuangkan. Ayo, siapa yang masih gak mau dinasihatin, mau dinasihatin terus, hati-hati. Karena ad-dinun nasihat, agama itu intinya adalah nasihat. Ingin berubah, nasihat. Ingin merubah diri, dengerin nasihat orang lain. Paham sampai sini? Paham? Yang kedua adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Makanya ada larangan. Salah satunya adalah larangan nonton, melihat video porno. Itu akan merusak akal sehat di tengah-tengah nih. Sehingga orang yang pernah atau apalagi sering hobi nonton yang begituan, maka dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak
baik, dan sulit memutuskan keputusan yang harusnya dia putuskan, apalagi suami. Hati-hati jika suami ibu sulit memutuskan, hati-hati, jangan di belakang ibu seneng atau pernah atau umpet-umpetnya lihat yang begituan, ragu-ragu. Itu biasanya, ya biasanya bukan karena apa-apa, tapi menjaga akal sehat. Kemudian juga yang ketiga adalah hifdun nasbi, menjaga nasab keturunan. Jadi ibu jangan stres, budak liur sana. Padahal menjaga nasab keturunan. Kalau ibu nggak punya banyak anak, nanti bagaimana syariat bisa berkembang? Paham? Maka narasinya dirubah. Riwah budak mah. Tapi apa? Ini bagian dari untuk menjaga syari. Maka Allah turunkan kemudahan untuk membiayai keluarga dan anak ibu. Begitu pola pikirnya. Kecuali alasan medis. Nih kalau hamil lagi dia akan membahayakan ibu. Itu dibolehkan. Tapi kalau tujuan yang riweh, nggak mau repot, nah ini yang salah. Yang salah. Padahal salah satu syarat itu diturunkan adalah untuk hifdun nasbi, ya, untuk menjaga nasab. Dan selanjutnya, ini perlu difahami ya, bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang ipar adalah petaka. Kenapa? Karena banyak syariat yang harusnya difahami, menjadikan pelajaran, kemudian dilabrak dengan alasan budaya, dengan alasan adat istiadat, dengan alasan canggung. Akhirnya syariat dikalahkan dengan yang tadi, dikalahkan dengan budaya, dikalahkan dengan adat, kebiasaan, dan sebagainya. Baik, hadis yang pertama, kita ngasih 2 hadis dulu ya. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an. Jadi Uqbah bin Amir ini sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang dikenal kalau dia nanya pasti inti-intinya. Singkat, padat jawabannya. Nanyanya juga singkat, padat, bermakna, maka dijawab oleh Nabi pun singkat, padat, bermakna. Pasti begitu karakteristik sahabat Nabi jika beliau bertanya kepada Nabi. Riwayat yang diriwayat oleh Uqbah bin Amir. Iyyakum waddukhul, kata Rasulullah, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hatilah kalian waddukhul. Kalau ada iyyakum kemudian ditambah dengan keduanya pakai waw, itu sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Kata Nabi, hati-hatilah kalian memasuki wilayah perempuan. Ya, hati-hati dalam memasuki wilayah perempuan, atau jangan bermudah-mudahan deketin, nyamperin, ngomong, ketemu dengan perempuan. Jangan mudah-mudahan, jangan bermudah-mudahan, gitu ya. Kenapa? Zaman sekarang banyak laki-laki bermudah-mudahan apel, main, ngobrol dengan lawan jenis. Itu betul. Baik yang muda ataupun sudah tua. Kenapa? Rasa nyaman. Ibu lebih senang kadang ngobrol dengan suami orang lain. Nyamannya beda dengan suami sendiri. Padahal kata Rasulullah, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hati memasuki wilayah wanita, berarti laki-laki. Betul. Dulu di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, lumrahnya laki-laki godain ngetrek tapi sekarang sarua wae, rek awe rek lala sarua. Betul tidak Bu? Coba lihat sinetron ya, begitu. Ada dulu mah pebinar, sekarang ya
ya pembina, dulu mah pelakor. Sama. Zaman sekarang mau laki-laki mau perempuan dia sama masing-masing calon penggoda pasangan lah lain. Begitu sekarang mah. Ya. Makanya oleh Nabi dikatakan iyyakum maddukhul alan nisa. Hati-hati. Jangan kau mudah-mudahkan memasuki wilayah lawan jenis. Awalnya mah like, komen, nanti tukeran nomor handphone, curhat, nyaman, ketemuan, kejadian. Betul tidak? Makanya jangan bermudah-mudahan. Ibu pun sama, jangan bermudah-mudahan karena akrab, karena udah kenal, kemudian seenaknya masuk ke wilayah laki. Minimal dari bahasa, jangan bahasa rayu. Gitu ya perempuannya. Karena ingin mendapatkan sesuatu, minimal di ACC sehingga merayu. Dan banyak kasus, misalkan mahasiswa untuk skripsi agar dimudahkan, ketemu sama dosen. Jadi, awalnya dimudah-mudahkan, akhirnya terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan. Makanya ini Nabi mewarning, hati-hati. Iyakum waddukhul alan nisa. Hati-hati bermudah-mudahan gaul memasuki wilayah wanita ataupun wilayah laki-laki, apalagi yang sudah beristri, bersuami. Hati-hati. Karena ada kepentingan PRT, pas PRT kayak ganteng lagi, banyak kasus. Ya, malah saya ikut dengan RT, RW, banyak kasus, betul tidak? Banyak. Kita bicaranya bukan PL, ya. Kita berbicaranya bukan satu perum, tapi di luar sana banyak. Mungkin ibu punya cerita yang lain, yang sama kasusnya, tapi pelakunya berbeda. Atau juga bisa jadi RT-nya stres, domelin sama istri, ngomong sama kader PKK. Jadi, banyak hal itu terjadi. Kenapa? Bermudah-mudahan masuk wilayah laki-laki atau perempuan. Hati-hati. Ya, jadi selain keluarga inti, suami istri, berarti yang lainnya orang ketiga, adik, kakak, ipar, ya, ipar kakak, ipar adik, besti, ya, kembali lagi tuh mertua. Pokoknya mas selain keluarga inti itu adalah orang ketiga. Hati-hati. Jangan kau buka dengan mudah orang ketiga masuk ke dalam ruang lingkup keluarga ibu-ibu semua. Paham? Karena bisa jadi niatnya mah nggak ada niat yang buruk, tapi setan selalu mencari celah untuk mampu menggoda siapapun yang konsisten terhadap agama. Itu mungkin Pak Tete Soleh, Ustadz selingkuh, betul? Itu mungkin. Kenapa? Dibuka itu pintu ruangnya, sehingga setan masuk dan tak terkendali. Hari ini hati-hati, jangan coba-coba membuka ruang pintu setan masuk untuk menggoda, mengganggu, merusak keluarga ibu-ibu. Siap? Jadi musuh kita tuh bukan pelakornya, setannya. Karena setan jadi musuh yang nyata, karena aduul lakum, maka jangan kau pernah membuka sedikit pintu untuk setan masuk merusak keluarga ibu-ibu. Begitu. Kalau kan dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah-langkahnya? Tadi buka WA, ganti nomor, saling tuker, tahapan-tahapannya kan sudah mulai dibuka, betul tidak? Betul kan? Makanya syariat melarang wala taqrabuz zina, bukan zinanya, tapi mendekati zinanya. Ini yang membahayakan, kadang enggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu bisa membuka tahapan-tahapan perseling. Nah, oleh karenanya hati-hati. Iyyakum waddukhul alan nisa. Hati-hati kalian untuk bermudah-mudahan memasuki wilayah lawan jenis. Gitu.
Dulu mah biasanya laki-laki, sekarang mah selalu dua we. Perempuan juga ada ngegalaksaknya. Karena ingin mendapatkan sesuatu. Apalagi sekarang tuh lagi ngetren. Perawan tuh seneng dengan dinikahi dengan laki-laki yang sudah beristilah apa? Lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih mandiri. Apa kesawan hariku, betul tidak? Dan laki-lakinya mulai lagi seger-seger langsung kabeng plak. Nah, jadi begitu. Iyakum waddukhul 'alan nisa. Kemudian selanjutnya adalah faqala rajulun minal ansor. Maka ada seorang laki-laki dari Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita alhamu? Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Gitu ya. Ara'aita alhamu? Ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Karena orang Ansor ini beranggapan bahwa kan ipar masih saudara. Betul tidak? Biasa sok ibu ge salaman dengan adik ipar suami nempel. Biasa ya dah. Saudara. Nah tuh kakak ipar nempel, cipika-cipiki apalagi lebaran. Betul tidak? Biasa ya, normal. Hati-hati. Itu melanggar syariat. Mungkin sekali 2 kali nggak masalah. Kalau sering ketemu cipika-cipiki karena kita anggap saudara, adik suami, kakak suami, itu kan ya. Berarti sudah membuka tahapan-tahapan setan memasuki keluarga ibu dan merusak keluarga itu. Hati-hati. Ada saudara, teman. Nah itu. Padahal syariat sudah malahan di hadis yang lain dikatakan kalau ibu punya anak laki-laki dan perempuan berumur minimal 10 tahun pisahin, nggak boleh satu kamar. Itu anak sendiri loh ya. Dan bapak nggak boleh sekamar dengan anak perempuannya. Banyak kasus kan udah ketahuan beberapa minggu yang lalu berita ayah kandung meniduri anaknya yang perempuan, ketahuan setelah 5 tahun. Kenapa? Sekamar. Bukan kejam. Syariatnya justru untuk menyelamatkan diri, jiwa, agama. Kan kalau sudah kejadian pusing pala baby ya. Gitu ya, paham ya? Makanya bukan dengar riweuh, syariat itu justru untuk menyelamatkan. Makanya pisahkan. Jangan bermudah-mudahan, apalagi yang anak SMP. Misal ibu punya anak perempuan SMP, peringatkan, jangan buka pakai baju sembarang, tertutup. Kalau bisa dari kelas 5 SD diajarkan ya. Mungkin sekali 2 kali, setahun 2 tahun nggak ada niat suami ibu, tapi kalau lama-lama ya, jangan kepada ipar, ke anak sendiri pun termasuk ibu. Kalau punya anak laki-laki bujang, jangan sini dewe di rumah iya, budak sorangan iya. Banyak kasus kan ya, banyak kasus anak dengan ibunya atau ibu maksa dengan anak begitu. Yang mudah-mudahan syariat itu justru untuk menjaga keberlangsungan. Jangan sampai nanti pas tanya, kamu siapa bapaknya? Aku nggak tahu. Emang penting itu punya bapak? Kan di Amerika udah gitu, baca gitu. Emang pentingkah punya bapak? Ditanya bapak, pada banyak yang nggak tahu. Ya, nggak tahu. Dan nggak merasa penting kalau dia punya bapak. Nggak penting amat sih, yang penting hidup enak kan begitu. Nah ini merusak rusak gitu. Nah oleh karena ibu bertanya laki-laki sahabat Nabi dari Ansor, aro'aita alhamu, bagaimana ipar? Karena biasanya dengan ipar mah biasa seperti yang mahram, padahal bukan mahram. Adik ipar, kakak ipar, termasuk mertua pun bukan mahram. Kalau kalau masa 3 bulan yang lalu ya, anak yang menikah, hamil, kemudian
tugas kerja dititipkan ke mertuanya yang mertuanya duda. Pas ya kemudian dah bu lain meeting nggak punya yang ngasih nasi yang makan siapa, nyuciin siapa, ya kapincut atuh lamun sudah tuha ya tahu tuha dihamili karena khawatir dilapor kepada anaknya dibunuh, padahal itu berumur 8 bulan masa kandungannya. Makanya oleh karena hati ya, kalau perlu kalau ibu tanya ke adik misal orang tua meninggal semuanya cuman satu sebatang kara si bungsu, karena kan ibu kan pas adik bungsu ibu teh perempuan perawan kan ada rasa kasihan sayangnya, Pak gimana kalau tinggal serumah dengan kita. Nah itu teh bukan yang baik, tapi sesungguhnya itu membuka peluang setan merusak keluarga ibu. Kalau mau udah, kalau perlu, kalau ingin membantu bukti cinta ibu kepada adik sendiri, maka biayain kontrak saja ketimbang satu rumah dengan ibu. Paham sampai sini? Paham? Pangmain kontrakan we. Nah makanya penting suami punya ilmu agama, begitupun ibu sebagai istri ngerti agama. Niat tulugan malah jadi seru aja marapkeun ka maung kan adik itu punya ka adik ya. Dan nyati ya ulung ngurus. Tak taunya diterkam oleh singa sendiri. Rugi. Makanya nggak boleh itu tuh. Haram hukumnya. Haram. Tapi tidak semua ipar itu maut. Tergantung kita. Tergantung kita. Maka oleh karenanya jangan memudah-mudahkan gara-gara perasaan, kebiasaan, adat. Kalau sudah kejadian, siapa yang bingung? Malunya luar biasa. Gitu. Aroitalahamu, bagaimana dengan ipar? Nah, maka Rasul menjawab. Qala, Rasul menjawab, alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut bagimu. Tahu maut, Ibu? Maut. Maut itu sesuatu yang prosesnya itu indah, menarik, tapi mematikan. Wih, main bola, wah, serangan maut kan indah. Bagaimana ngocek lawan, ya kan? Gol, mantap. Ini mah serangan mematikan. Sama indah. Mungkinnya diajak ngobrol enak ketimbang sama ibu. Dikit-dikit ngomong manyun, tapi dengan ipar adik ibu mah kok nyaman loh suami yuk, ya tuh nyaman, nyambung lagi, ya kan, nggak mudah kesinggung. Kalau ibu dikit-dikit kesinggung marah, akhirnya apa? Maut. Kenapa tadi maut tuh? Apa namanya ibu? Indah, cantik, mulus, set, akhirnya kena tuh, siapa rugi? Maka alhamu maut. Ipar itu maut. Tahapan-tahapannya maut, Bu. Tahapan-tahapannya maut. Mungkin sehari 2 hari biasa. Kan lama-lama kan udah biasa. Mulai ipar tuh buka kerudung. Bantu-bantu capek. Buka bajunya, cuman daleman doang, udah mulai itu. Tak terasa, udah biasa itu tuh. Tapi biasa itu kan indah bagi mangsa, menarik bagi calon mangsanya, ya toh. Sama juga misal suami ibu ada bungsu nih adiknya atau kakaknya satu-satunya, gimana tuh mah, boleh hati-hati yang kau masukkan ipar kepada kehidupan keluarga. Jangan.
Nah, bisa jadi kalau nggak adik ipar ibu yang nyerobot suami ibu, atau bisa jadi suami ibu nyerobot adik ibu. Begitu. Banyak kemungkinan bisa jadi terjadi kemungkinan. Bapak mata keranjang. Loh, adik kamu kok nyatorin terus. Kan bisa begitu. Karena ingin sesuatu agar diberi, dah ke teteh emang nggak ngasih malah marah-marah, sugane kak suami teteh nama, kan gitu kan dengan manja nada yang wah gitu, sekali dua kali kuat tapi lama-lama keseringan mah anggar we, ada waktunya untuk junte ya, terjadi. Maka alhamu al maut, ipar adalah maut. Artinya apa? Inti ipar itu maut. Ya, sama seperti adin an-nasihat. Inti agama adalah nasihat. Maka bagi siapapun yang nggak mau dinasihatin atau mendengar nasihat, berarti dia nggak baik agamanya. Cara beragamanya dia tidak baik. Sama alhamu al-maut, bahwa inti dari ipar itu adalah dia akan menjadi maut bagimu jika kau buka ruang itu. Ya. Paham sampai sini? Paham? Mulai hari ini buktikan cinta sayang kepada ipar itu cukup dengan pangontrakeun we, pangmain kontrakan anak. Makan di antaran ku ibu. Kalau iparnya laki-laki, antar ke suami. Begitu, selesai. Kenapa? Untuk mempertahankan rumah tangga inti ibu. Karena selain suami istri, itu orang ketiga. Mau mertua kek, mau ipar, mau besti kek. Kayak gitu kan ya. Merasa besti dah seperti adik dan kakak. Racun itu teh. Setan gampang untuk memporak-porandakan keluarga. Hati-hati dengan rayuan setan. Jadi jangan salahkan iparnya. Ya. Ipar mah atoh we kan? Atoh we, dihiap atoh we. Ada yang melindungi, membantu, menjamin, ya toh? Langsung sini? Ya begitu. Tak terasa teteh bu, akhirnya sayang itu berbuah luka. Karena kita gak ngikutin syari. Nanti pas lebaran atau pas ketemu reunian, apapun dia dengan saudara, kalau dia bukan mahram udah jangan nempel. Oh beda, misalkan ipar ajengan, anak kita disuruh suntangan, apa ini nempel? Nah, dia bukan walaupun niatnya untuk menghargai, menghormati dia sebagai ustadz, kiai atau ajengan, jangan sekali-kali. Jangan sampai budaya itu mengalahkan syari. Langsung sini, paham? Baik. Kalau udah paham, kira-kira ngerti gak nih? Ngerti? Mulai hari ini jaga ya, jaga keluarga masing-masing. Jangan kau biarkan terbuka sedikit pintu setan masuk ke dalam rumah tangga ibu yang akhirnya menjadi maut. Apalagi alhamu al-maut. Kata Nabi, ipar adalah maut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.